Bapak Ibu sekalian, nama saya adalah Princess Jan. Saya adalah seorang product manager di perusahaan multinasional. Dalam beberapa tahun belakangan ini, saya berfokus dalam bidang inovasi dan pengembangan produk, manajemen risiko, dan juga perbaikan tata kelola. Video berikut yang akan Bapak Ibu tonton adalah salah satu rekaman dari sesi Zoom yang kami berikan untuk koperasi secara gratis untuk membantu koperasi di Indonesia menyikapi dan menindaklanjuti hasil verifikasi lapangan, closed loop atau open loop di tahun 2024. Semoga video berikut dapat bermanfaat untuk koperasi Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Jadi, Ibu, materi berikutnya ini adalah terkait dengan manajemen risiko. Jadi di sesi ini saya akan coba rangkum ISO 31000, itu adalah standar internasional mengenai manajemen risiko. Saya akan rangkum eh, permen-permen yang mengatur tentang manajemen risiko di koperasi, termasuk juga dengan penilaian kesehatan koperasi Bapak Ibu di area manajemen risiko. Itu juga akan saya masukkan dan juga ada mungkin beberapa bumbu-bumbu dari POJK. Jadi kalau OJK mengatur bank, LKM, itu bagaimana? Jadi ini sebenarnya sesi ini sudah campur aduk dan coba semua sumber itu saya summary, saya coba sampaikan ke Bapak Ibu intisarinya dalam 1 jam ke depan. Kita mulai dengan definisi resiko ya Bapak Ibu. Jadi resiko itu apa sih? Resiko itu sebenarnya adalah ketidakpastian yang ada di masa depan. Jadi apabila peristiwa tersebut terjadi, ketidakpastian itu terjadi, itu akan berdampak pada pencapaian tujuan koperasi kita. Contoh risiko yang Bapak Ibu pasti sangat familiar adalah Bapak Ibu kasih pinjaman dan ada kemungkinan bahwa anggota X tidak dapat membayar penuh pinjamannya. Walaupun Bapak Ibu sudah melakukan mitigasi-mitigasi seperti kredit checknya, sudah melihat histori orangnya seperti apa, sudah ada agunannya, tetapi tetap ada kemungkinan bahwa anggota ini tidak dapat membayar penuh pinjamannya. Jika kemungkinan tersebut terjadi, ya sebenarnya kan tujuan koperasi Bapak Ibu itu akan terganggu sedikit. Ini adalah risiko. Nah, kenapa kita harus peduli risiko? Nah, Bapak Ibu, kegiatan usaha simpan pinjam itu adalah kegiatan usaha yang risikonya tinggi. Kalau kita lihat Permen 8 2023, Permen ini secara eksplisit mengatur mengenai proses pengelolaan manajemen risiko di begitu banyak pasal. Ini setidaknya ada di 9-10 pasal. Pasal ini berbicara tentang koperasi itu harus ada pengelolaan manajemen risikonya, penerapan manajemen risikonya, terutama pada proses pemberian pinjaman, itu juga harus terukur dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Inilah mengapa koperasi Bapak Ibu harus peduli terhadap risiko. Selain itu, sebenarnya apabila manajemen risiko di koperasi Bapak Ibu itu efektif, maka di sini akan ada stabilitas untuk keuangan koperasi Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu butuh plan atau mitigasi manajemen risikonya itu sangat lengkap, kemudian mungkin ada beberapa yang di-share ke anggota, ini dapat meningkatkan kepercayaan anggota. Karena di sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa ada stabilitas dan ada reliability atau keandalan koperasi. Jadi walaupun akan menghadapi risiko tinggi, tetapi sudah ada loh rencana-rencananya untuk menghadapi risiko itu akan seperti apa. Nah, di sini juga manajemen risiko dapat membantu Bapak Ibu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Karena nanti akan ada salah satu proses di mana untuk kita mengidentifikasi risiko, kita harus lihat bisnis proses yang ada. Nah, nanti di proses bisnis itu Bapak Ibu mungkin bisa ambil kesempatan ini sebagai sekaligus untuk mengefisienkan operasionalnya Bapak Ibu. Penilaian profil resiko koperasi untuk kesehatan koperasi Bapak Ibu. Jadi di form KKP-KK-nya itu, penilaian profil resiko berkontribusi sebesar 15% kepada penilaian kesehatan koperasi. Yang dinilai apa? Yang dinilai adalah risiko inheren koperasinya Bapak Ibu, dan juga bagaimana Bapak Ibu menerapkan manajemen risiko. Jadi hari ini kita akan bahas juga terkait apa sih yang sebenarnya dinilai di dalam kesehatan koperasi. Nah, kalau kita kembali ke ISO 31000, manajemen risiko itu sebenarnya adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengendalikan dan mengarahkan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, memantau, dan meninjau risiko agar organisasi ini tetap dapat mencapai tujuannya.
Jadi walaupun menghadapi begitu banyak resiko, diharapkan dengan proses-proses ini, ya organisasinya tetap bisa mencapai tujuannya. Nah, kalau kita bicara tentang resiko atau ketidakpastian tadi, itu pasti ada banyak sumbernya, ada sumber-sumbernya. Nah, nanti kalau misalnya sudah diidentifikasi sumbernya, sudah tahu resikonya akan sebesar apa, Bapak Ibu bisa buat rencana mitigasi. Apa sih yang harus dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut? Berdasarkan mitigasi Bapak Ibu, itu dampak dari resiko itu ya bisa positif, bisa negatif. Analogi yang biasanya suka saya gunakan untuk menjelaskan konsep manajemen risiko itu adalah kita sedang lari, lomba lari, lari rintangan. Jadi ya kita ingin mencapai finish line, ini adalah tujuan organisasinya, dan sepanjang jalan itu ada banyak palang-palangnya. Ini adalah risiko-risiko yang dihadapi. Berdasarkan mitigasinya, berdasarkan kesiapan kita, ya kita bisa jadi berhasil melompati palang tersebut, berhasil memitigasi risiko tersebut dengan dampak positif, atau mungkin kita kurang siap, atau mitigasinya kurang tepat, sehingga kita mungkin terjatuh, jadi dampaknya bisa negatif, atau bisa jadi salah satu mitigasi yang ingin kita lakukan adalah, ya saya akan stop sebelum sampai nyampe palang. Jadi resikonya nggak kena gitu. Jadi ini adalah analogi yang bisa kita gunakan untuk manajemen risiko. Berikut adalah proses-prosesnya Bapak Ibu. Jadi mungkin saya akan mulai dari yang identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini adalah proses untuk kita menemukan dan mengenali risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Ini banyak sekali caranya. Kita bisa brainstorming dengan pengurus, pengelola, pengawas. Kemudian kita brainstorming potensi risiko tuh ada apa saja. Nanti setelah ini akan saya share mungkin ada beberapa jenis risiko. Jadi Bapak Ibu bisa dapat mungkin apa ya, inspirasi berdasarkan tipe-tipe risiko itu. Kedua, Bapak Ibu bisa melakukan analisa data historis, jadi melihat di tantangan masa lampau, kejadian yang lalu untuk memprediksi resikonya apa ya yang akan berulang lagi. Kemudian analisa faktor eksternal seperti keadaan pasar, perubahan peraturan, kondisi politik. Dan juga ini ada analisa seperti analisa SWOT, proses flow pastel yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi ini ada berbagai cara untuk identifikasi resiko. Tapi konsepnya gampang. Ada berbagai jenis resiko, kita cari kira-kira koperasi kita ada nggak ya resiko gagal bayar pinjaman? Kalau ada nanti seberapa besar? Ini adalah jenis-jenis resikonya. Jadi yang pertama adalah resiko pinjaman atau pembiayaan, ya ini adalah resiko kerugian finansial yang terkait dengan adanya peminjam yang gagal bayar pinjamannya, atau ada pinjaman bermasalah, atau pembayaran tidak tepat waktu. Nah, kalau kita melihat ke form KKPKK, ini untuk yang menilai kesehatan koperasi Bapak Ibu, ya ini nanti akan dinilai berapa ya rasio aset produktif terhadap total asetnya Bapak Ibu. Berapa rasio piutang, pinjaman atau pembiayaan yang diberikan terhadap total aset produktif. Ini adalah dua, dua indikator yang digunakan di KKPKK untuk menilai risiko inheren pinjaman atau pembiayaan di koperasi atau USP Bapak Ibu. Kemudian tipe risiko kedua adalah risiko operasional. Jadi ini adalah kerugian yang mungkin hasil sumbernya itu adalah dari proses internal, orang, atau sistem yang tidak memadai atau gagal. Jadi bisa mungkin ada human error dalam pemrosesan transaksi. Mungkin ada human error ketika melakukan manual credit checking, jadi ada pinjaman yang diberikan ke orang yang mungkin seharusnya tidak diberikan pinjaman. Atau mungkin ada kegagalan sistem IT bagi koperasi yang sudah digital. Jadi tadinya sudah bisa daftar, aplikasi pinjaman, dan lain sebagainya dari sistem, dari aplikasi digital, tapi ternyata sistemnya down. Jadi anggota nggak bisa nggak bisa minjam. Kemudian kalau anggota butuhnya urgent, mungkin mereka jadi minjam ke tempat lain. Ini adalah resiko yang mungkin terjadi. Atau ya ada gangguan operasi sehari-hari seperti dari bencana alam atau proses-proses lainnya. Kalau melihat ke KKPKK, ini yang dinilai adalah skala usaha dan struktur organisasi Bapak Ibu bagaimana, dan keberagaman produk dan atau jasa di koperasi Bapak Ibu bagaimana. Nanti kita akan go into detail sebenarnya apa sih yang dimaksud skala usaha dan struktur organisasi dan keberagaman produk. Resiko yang ketiga ini adalah resiko kepatuhan. Ini adalah resiko sanksi hukum
atau regulasi kerugian finansial atau kerusakan reputasi karena koperasi gagal mematuhi undang-undang, peraturan, atau standar. Jadi contoh Bapak Ibu di Permenkop 8 2023 itu kan ada sanksi administratif. Jadi jika Bapak Ibu tidak mengikuti aturan-aturan di situ, mungkin bisa terkena teguran tertulis, penurunan penilaian kesehatan, usulan pemberhentian sementara, pembukuan sementara izin USP, penutupan atau pembubaran KSP. Di KKPKK sendiri juga akan menilai Bapak Ibu tuh pernah nggak sih melanggar aturan? Kalau iya, apa yang dilanggar? Seberapa parah yang dilanggar? Seberapa sering melanggar? Sebelumnya, kalau diberi feedback bahwa sudah melanggar suatu aturan, tindak lanjutnya Bapak Ibu terhadap temuan tersebut bagaimana? Berikutnya ada risiko likuiditas. Jadi risiko likuiditas ini adalah risiko yang hadir karena koperasi tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Jadi mungkin kesulitan dalam memenuhi permintaan penarikan simpanan dari anggota, tantangan mendanai operasi sehari-hari, atau tidak mampu mengakses dana untuk memenuhi permintaan tak terduga. Ini ada beberapa rasio yang dilihat di KKPKK. Kemudian ada risiko pasar. Ini adalah potensi kerugian dari fluktuasi harga pasar. Kemudian ada risiko reputasi dan risiko strategis. Ini biasanya untuk KUK 3 dan 4. Jadi risiko reputasi ini adalah ya potensi kerugian karena kerusakan citra koperasi. Karena mungkin ada persepsi publik yang negatif atau karena ya layanan anggota atau kualitas produknya dinilai buruk atau kurang kompetitif. Kemudian jadi ada persepsi negatif. Di sini kalau untuk KUK 3 dan 4 akan ada penilaian terkait kredibilitas koperasi dan transparansi informasi keuangannya seperti apa. Kemudian ada juga risiko strategis. Ini adalah potensi kerugian karena koperasi Bapak Ibu itu dinilai mengambil keputusan strategi bisnis yang kurang tepat atau gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis, perubahan lanskap kompetisi. Jadi ini lebih ke strategic planningnya selama ini bagaimana. Untuk KUK 3 dan 4 di KKPKK itu nanti akan ada penilaian terkait bagaimana sih selama ini menyusun rencana strategisnya dan target bisnisnya selama ini tercapai atau tidak. Dan ya terakhir adalah ini resiko hukum, ini adalah potensi kerugian akibat tindakan hukum atau ketidakpastian proses hukum. Jadi ini mungkin lebih ke sengketa dengan anggota atau ada resiko-resiko terkait kontrak dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh jenis-jenis resiko yang mungkin Bapak Ibu bisa gunakan sebagai starting point untuk Bapak Ibu melakukan brainstorming. Kira-kira dari proses bisnis koperasi Bapak Ibu, apa ya resiko hukum yang mungkin muncul? Atau apa ya resiko reputasi yang mungkin muncul? Itu adalah Bapak Ibu untuk brainstorming sudah dapat apa aja ya resiko-resikonya. Bapak Ibu juga bisa melakukan analisis-analisis lainnya untuk mengidentifikasi resiko. Seperti analisis SWOT. Di mana ya di sini Bapak Ibu ini pasti udah familiar lah bahwa akan melakukan analisa terhadap kekuatan dan kelemahan dari organisasi. Jadi strength dan weakness ini adalah sesuatu yang sifatnya internal, sesuatu yang Bapak Ibu sebenarnya bisa kontrol. Kemudian setelah sudah tahu apa kekuatan dan kelemahan organisasinya, Bapak Ibu melihat landscape eksternalnya. Apa ya peluang-peluang yang dapat kita ambil? Kemudian apa saja ya tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi di tahun mendatang? Ini sifatnya eksternal. Jadi biasanya resiko itu akan hadirnya dari sini, dari kelemahan organisasi atau dari tantangan-tantangan yang mungkin akan Bapak Ibu hadapi. Biasanya dari kekuatan atau dari peluang, ini dapat Bapak Ibu gunakan sebagai salah satu cara untuk memitigasi risiko yang muncul dari weakness dan dari threat. Ini kalau mau pakai analisis SWOT. Kalau mau pakai melakukan proses flow analysis juga bisa. Jadi Bapak Ibu bisa ambil proses bisnis yang Bapak Ibu mau lihat. Ini contohnya adalah kalau misalnya untuk proses aplikasi pinjaman. Tuliskan semua prosesnya, kemudian kita identifikasi ada risiko di tahap-tahap mana sih. Misalnya, contoh koperasi ini butuh waktu 3 hari untuk tahu status keputusan pinjaman diberikan atau tidak. Ya, di sini ada kemungkinan, ada resiko anggota prefer untuk pinjam di tempat lain yang bisa ngasih pinjaman lebih cepat. Atau pengecekan kreditnya saat ini masih manual, belum mempertimbangkan kredit check slik OJK. Jadi saat ini ya koperasi Bapak Ibu jadinya nggak tahu anggota ini tuh minjem nggak sih di tempat lain. Sebenarnya bermasalah nggak sih kredit checknya? Bisa juga melakukan pendekatan identifikasi resiko dari analisis proses flow. Ini lebih ke untuk yang eksternal faktor. Jadi kalau Bapak Ibu pingin fokus, ini bisa Bapak Ibu gunakan dengan tandem
dengan analisis SWOT. Jadi kalau pengen tahu ada peluang dan ada tantangan apa sih di luar sana, mungkin Bapak Ibu bisa pakai pestel ini juga. Jadi ngelihat landscape politiknya bagaimana, lingkungannya bagaimana, faktor hukum, faktor regulasinya bagaimana, faktor ekonomi seperti apa. Jadi ini bisa Bapak Ibu gabungkan agar punya pandangan yang holistik saat ini tuh resiko apa sih yang saya hadapi di koperasi saya gitu. Ini ada contohnya. Jadi yang seperti tadi Bapak Ibu, oh koperasi X ini kebanyakan anggotanya nggak aktif dan tidak rutin menyimpan. Ya dampaknya adalah biaya pemeliharaan anggotanya besar tapi tidak ada kontribusi dari anggota. Terus misalnya nanti ada verifikasi lapangan lain, butuh data pembagian SHU. Terus nanti ketahuan, wah banyak ya anggota yang nggak aktif. Mungkin ada dampaknya. Kemudian tadi yang kriteria pemberian pinjaman belum lengkap, belum mengakses link OJK atau data historis, ya di sini ada potensi sekian persen anggota tidak dapat bayar pinjamannya. Ada kemungkinan pencadangan CKPN harus lebih besar. Kalau CKPN lebih besar, SHU akan berkurang. Kalau SHU-nya berkurang banyak hingga rugi, ada kemungkinan diperiksa pajak. Gitu. Jadi ini kan contoh untuk kita melihat resiko-resiko yang mungkin terjadi. Nah, tapi kan ini dampak dan resiko. Belum tentu semuanya akan kejadian. Jadi, kita harus menilai resiko itu mungkin nggak sih terjadi? Kalau terjadi, dampaknya sebesar apa? Nah, ketika kita menilai dampak dan probabilitas, ini kita bisa pakai ukuran yang kualitatif. Jadi, misalnya dampaknya ya bisa sangat besar, besar, medium, kecil, sangat kecil. Atau kalau mau dikuantitatifkan berdasarkan biaya atau potensi pendapatan atau kehilangan pendapatan, sanksi itu boleh. Kemudian untuk menilai probabilitas juga sama, mau kualitatif pakai sangat tinggi, tinggi, medium, rendah, sangat rendah. Atau mau pakai kuantitatif, misalnya Bapak Ibu mau pakai Monte Carlo simulation, sensitivity analysis berdasarkan sejarah, ini boleh. Asalkan Bapak Ibu ini harus konsisten. Jangan sampai ada satu unit kerja dia mengukur sangat besar itu kalau misalnya ruginya 1 miliar, tapi ada unit lain yang kalau rugi 100 juta aja sudah dinilai sangat besar. Ini kalau bisa satu koperasi harus konsisten kriteria penilaiannya. Makanya akan sangat bagus jika ini Bapak Ibu bisa tuangkan di persusnya. Buat ini secara konsisten dan seluruh unit di koperasi bisa mengimplementasikannya dengan sama. Karena ini nanti akan jadi salah satu ukuran juga yang dinilai di KKPKK. Nanti saya bisa go into detail di KKPKK ketika menerapkan manajemen risiko tuh apa aja sih yang dilihat. Nah, ini tadi contohnya dari kasus koperasi X. Jadi bisa secara kualitatif, kecil ke sedang, tinggi. Atau bisa kalau mau pakai yang kuantitatif. Jadi misalnya, oh kalau pakai Monte Carlo Analysis, ada 95% keyakinan nih bahwa kita akan kehilangan 3 sampai 8 miliar. Kalau Bapak Ibu sudah tahu setiap setiap resiko itu dampaknya berapa kalau terjadi, resiko kemungkinannya berapa. Nah, Bapak Ibu kan nggak punya sumber daya yang tidak terbatas. Dengan sumber daya yang ada ya Bapak Ibu harus yang ngurusin resiko satu, memitigasi, terus harus memastikan kalau anggota puas, iya, ada admin-admin yang harus dikerjain. Kemudian Bapak Ibu harus mengembangkan usahanya juga. Inilah kenapa pentingnya prioritas, karena nggak bisa dong semua sumber daya kita pakai untuk hanya ngurusin mitigasi risiko aja. Oleh karena itu, ini adalah salah satu framework yang Bapak Ibu bisa gunakan berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya suatu resiko. Bapak Ibu plotting semua resiko yang tadi, kemudian prioritaskan dari resiko yang punya dampak besar dan kemungkinan terjadinya besar. Jadi kalau kita ambil contoh koperasi X tadi ya, ada resiko anggota tidak aktif, resiko bunga pinjaman melampaui bunga efektif pinjaman melampaui 24%, ada resiko kredit macet. Kemudian setelah kita plotting, kita mulai prioritaskan dari yang sini, jadi dari kredit macet, kemudian ke bunga efektif, kemudian ke anggota tidak aktif. Cara pertama untuk melakukan prioritas resiko. Cara kedua adalah Bapak Ibu melihat toleransi resiko masing-masing. Maksudnya bagaimana? Sebaiknya Bapak Ibu tuh sudah punya standar yang kita sebut dengan selera resiko dan toleransi resiko di koperasi masing-masing. Ketika kita bicara tentang selera resiko, ini tuh akan lebih ke sifatnya, oh, iya, sistem kita mungkin akan gagal. Kegagalan sistem bisa diterima asal tidak ada kerugian dan pelanggaran hukum. Tapi ini kan umum banget. Biasanya nanti ini akan diturunkan ke toleransi risiko, di mana, oh,
Ya, sistemnya boleh gagal, boleh down, tapi downtime yang diterima ya maksimal 1 hari dalam sebulan ya. Nah, ukuran-ukuran ini sebenarnya harus dimiliki oleh koperasi dan harus dituangkan di Persus atau dituangkan di kebijakan yang koperasi punya. Jadi ini bisa menjadi acuan lagi. Jadi seandainya Bapak Ibu yang punya sistem digital, sistemnya sekarang down 2 hari dalam sebulan. Itu sudah melampaui batas resiko Bapak Ibu, yaitu berarti harus diprioritaskan untuk diperbaiki gitu. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk prioritaskan mana yang kira-kira sudah melanggar atau sebentar lagi akan melanggar toleransi resiko organisasinya. Kalau kita melihat ke KKPKK di sini, statement terkait selera resiko dan toleransi resiko ini Bapak Ibu harus sudah ada untuk resiko pinjaman, resiko operasional, resiko likuiditas, kepatuhan, dan reputasi. Ini adalah mungkin detail atau breakdown-nya selera resiko penjelasannya. Jadi ya kita sudah tahu kalau setiap strategi itu akan punya resiko, tetapi sebaiknya sebelum kita mengambil suatu resiko, kita tahu seberapa besar sih resiko yang bisa kita terima. Organisasi yang selera resikonya tinggi, ya mereka akan ambil high risk, high reward. Jadi nggak apa-apa resikonya tinggi, tapi manfaatnya berpotensi tinggi juga. Tapi mungkin ada organisasi atau koperasi yang selera resikonya rendah, jadi maunya main aman. Ini valid Bapak Ibu. Pasti setiap organisasi akan beda-beda, karena faktor yang mempengaruhi selera resiko juga akan beda-beda. Jadi ini selera resiko tinggi, rendah, medium, ini tuh bisa disebabkan karena ada perbedaan tujuan dan strategi organisasi. Mungkin ada koperasi yang pinginnya, oh dalam 3 tahun SHU harus naik 10 kali lipat. Ada kemudian koperasi yang, oh ya SHU kita mungkin naik ya 25% lah gitu. Jadi yang naik 500% dan yang naik 25% pasti akan beda cara mereka untuk mengembangkan usahanya. Mungkin yang naik 500% mereka akan mengambil selera resiko yang lebih tinggi. Kemudian kedua adalah juga dari tingkat kompetisi di wilayahnya. Mungkin ada koperasi yang di wilayahnya tuh ya pinjol, merajalela di mana-mana. Mungkin ada yang, oh sekarang hampir seluruh masyarakat di situ minjemnya dari koperasi. Jadi itu nanti selera resikonya juga akan berbeda. Kondisi ekonomi, likuiditas, laba, rasio utang dari koperasi, kemudian anggota koperasinya Bapak Ibu kebanyakan pada risk taker atau risk averse, pada berani ambil resiko atau pingin yang aman-aman aja. Ini kan juga akan mempengaruhi selera resiko Bapak Ibu apa. Karena kan kalau misalnya selera resiko statementnya ditaruh di Persus, ya anggotanya harus setuju kan terhadap selera resiko dan toleransi resiko yang Bapak Ibu tetapkan. Kemudian teknologinya bagaimana, budaya organisasi, dan juga sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing koperasi. Jadi ini kalau Bapak Ibu saat ini belum punya proses terkait selera resiko, mungkin Bapak Ibu bisa mulai kembangkan selera resiko. Jadi dari resiko-resiko yang ada, itu kira-kira Bapak Ibu selera resikonya setinggi apa sih? Jadi contoh, ini saya langsung masuk ke contoh. Jadi ini adalah contoh komunikasi selera resiko. Jadi koperasi A menerima resiko tinggi dalam menjalankan bisnisnya. Ini adalah resiko yang dapat diterima oleh koperasi A. Oh, resiko operasional karena sudah digital ya pasti ada resiko kegagalan sistem. Nggak apa-apa asal tidak menyebabkan kerugian dan pelanggaran hukum. Atau mungkin resiko reputasi, ya isu minor, nggak apa-apa, yang penting tidak berdampak pada kepercayaan anggota. Tapi ada resiko yang tidak dapat diterima juga. Jadi misalnya, oh kalau ada regulasi ya kita harus patuhin gitu. Jadi kita nggak akan coba untuk cari loophole atau coba melanggar-langgar regulasi. Mungkin koperasi A juga, oh kita tidak ada toleransi sama sekali untuk penipuan dan kecurangan. Jadi kalau ada yang ketahuan, kita keluarin. Jadi ini adalah contoh komunikasi selera resiko dan masing-masing koperasi ini akan berbeda-beda. Jadi mungkin resiko yang dapat diterimanya berbeda. Mungkin walaupun sama-sama punya sistem, tapi apa yang diterima atau apa yang tidak dapat diterima juga bisa berbeda. Jadi inilah yang harus dikembangkan di setiap koperasi. Kalau sudah bikin selera resiko, maka harus diturunkan juga ke toleransi resiko. Karena selera resiko itu sifatnya umum, sifatnya luas, itu lebih ke pernyataan umum tentang resiko apa sih yang bisa diterima oleh organisasi. Tapi toleransi resiko sifatnya lebih spesifik dan inilah yang dipakai di day to day. Jadi contohnya adalah selera resiko tadi adalah, oh iya nggak apa-apa pendapatan turun dalam jangka pendek, asalkan tidak mengganggu kinerja koperasi. Turunnya berapa banyak?
berapa lama sih jangka pendek itu daripada menimbulkan interpretasi yang macam-macam dan berbeda-beda, itulah pentingnya diturunkan jadi toleransi resiko. Jadi bisa dijelaskan, oh penurunan pendapatan maksimum 10% dalam waktu sekian bulan misalnya. Jadi ini adalah contoh selera resiko dan toleransi resiko. Kalau Bapak Ibu sudah punya selera resiko dan toleransi resiko, maka jadi gampang Bapak Ibu bisa lihat ada 5 skenario yang mungkin terjadi. Cara bacanya adalah yang hijau muda ini adalah kapasitas resiko koperasi. Jadi ini adalah likuiditas, laba, intinya adalah segala kapasitas yang bisa menyerap potensi kerugian. Kemudian yang warna biru ini adalah selera resiko koperasi. Jadi walaupun kapasitasnya besar misalnya, mungkin ada koperasi yang selera resikonya kecil. Jadi bisa saja warna birunya hanya sekecil ini. Mungkin juga ada ini misalnya selera resiko koperasi ini adalah medium, jadi setengahnya kapasitas. Jadi ini kapasitas, selera resiko, dan yang warna hijau tua adalah profil resiko yang Bapak Ibu hadapi. Jadi misalnya tadi ada resiko kredit macet. Nah, profil resiko kredit macetnya itu di mana ya? Di sini, 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 atau di mana? Ini ada 5 skenario yang akan Bapak Ibu hadapi. Jadi yang pertama adalah ya profil resiko yang dihadapi itu di bawah selera resiko. Nah, di sini Bapak Ibu harus berpikir nih, apakah saya ini ya main aman banget ya? Kok semua yang saya hadapi resikonya di bawah selera resiko saya? Apakah saya terlalu main aman? Jadi tidak tepat langkah-langkah atau strategi bisnis yang ingin dilakukan? Atau dua, bener nggak sih kalau saya itu udah ngelis semua resiko yang mungkin terjadi atau ada yang saya miss? Yang ketiga yang mungkin juga adalah selera resiko saya tuh gedean nggak sih? Kok semua hal resikonya di bawah selera resiko ya? Gitu. Jadi ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu bisa tanyakan ke internal kalau misalnya Bapak Ibu menghadapi skenario pertama. Skenario kedua adalah skenario yang ideal. Jadi ada resiko yang dihadapi, tapi itu masih dalam batasan selera resiko. Jadi ini aman. Ini ideal. Skenario ketiga adalah profil resiko yang dihadapi masih di dalam selera resiko, tapi kok bentar lagi akan ngelanggar ya. Jadi mungkin kalau kita ambil contoh sistem down, kita ngebatasin sistem down sehari. Kalau yang di sini, oh ini sistemnya down setengah hari dalam sebulan. Di sini, oh sistemnya down 90% dari satu hari dalam sebulan. Jadi misalnya 3/4 hari gitu. Nah, ini kan berarti, oh, ini ntar lagi bakal melanggar nih. Jadi kita harus monitoring secara ketat. Skenario keempat adalah ketika profil resikonya sudah melampaui selera resiko. Jadi sistemnya sekarang sudah down 1,5 hari nih. Di sini Bapak Ibu ya harus meeting dan melakukan tindakan-tindakan korektif untuk memperbaiki resiko itu. Dan yang kelima ini adalah posisi yang sebenarnya kita tidak ingin ada di sini. Jadi resiko yang Bapak Ibu hadapi sangat besar melampaui kapasitas resiko koperasinya. Jadi Bapak Ibu misalnya menghadapi potensi kerugian sangat besar, seluruh likuiditas, seluruh laba dan lain sebagainya itu nggak cukup untuk nalangin. Jadi jangan sampai kita ada di skenario ini. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya selera resiko dan toleransi resiko, bisa Bapak Ibu plotting profil resikonya dan yang diprioritaskan adalah yang di sini untuk dimitigasi. Nah, ketika sudah memprioritaskan resiko yang harus dimitigasi, kemudian berikutnya adalah apa sih opsinya untuk memitigasi? Di sini ada 5 opsi. Pertama adalah untuk menerima resiko itu, ya udah, ya ada resiko itu kita terima aja lah. Kita tidak melakukan apapun. Ini sering dilakukan ketika resikonya dianggap rendah dan biaya mitigasi resikonya lebih tinggi. Kemudian menghindari. Ini adalah kita coba untuk menghilangkan resiko dengan menghindari aktivitas tersebut. Jadi misalnya, oh ada potensi melanggar Permen 8 2023 karena sekarang bunga efektifnya di atas 24%. Ya saya nggak mau untuk menghadapi koperasi saya nggak mau untuk melanggar hukum. Jadi saya harus ubah fitur pinjamannya gimana caranya agar bunga efektifnya ya maksimum 24%. Jadi saya hindari resiko melanggar Permen 8 2023. Atau mungkin ada yang ingin mengejar peluang yang ada.
Jadi ya udah resikonya kita ambil aja. Ini biasanya kita lakukan ketika kita menganggap bahwa resikonya tuh rendah dibandingkan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Atau misalnya ingin mengurangi resiko. Ya ini contohnya adalah ya misalnya Bapak Ibu ya ikut pelatihan untuk mengurangi resiko melanggar permen, dan lain sebagainya. Atau men-share resikonya kalau bisa di-share. Jadi ini mungkin ada Bapak Ibu yang bekerja sama dengan pihak asuransi atau penjaminan untuk mengurangi resiko pinjaman koperasi. Jadi ini ada 5 opsi bagaimana caranya ketika ada satu resiko, apa ya langkah yang mau kita ambil. Nah, tahap kelima adalah evaluasi portofolio resiko. Jadi Bapak Ibu kan sudah melis semua semua resiko-resiko tadi, sudah dinilai, sudah punya rencana mitigasinya. Tapi misalnya kita udah ganti tahun di tahun depan atau 2 tahun lagi, ini kan list resikonya mungkin berubah, mitigasinya mungkin berubah. Jadi ini yang harus selalu direview untuk memastikan bahwa ini up to date. Kemudian kalau masuk ke Three Lines model, ini di Three Lines ini adalah sebuah model yang dapat digunakan oleh koperasi untuk melakukan manajemen risiko. Jadi di sini modelnya ada, kenapa namanya three lines? Karena ada lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Jadi di lini pertama ini adalah di mana pertama ini biasanya adalah unit kerja. Jadi unit simpan pinjam ya. Ini adalah unit yang melakukan kegiatan day to day bisnis, kegiatan operasional, mereka yang setiap hari berhadapan dengan resiko-resiko yang ada. Lini kedua ini biasanya mungkin bisa unit manajemen risiko atau satgas manajemen risiko, di mana di sini isinya adalah orang-orang yang memiliki keahlian yang tahu tentang manajemen risiko. Kemudian mereka akan mendukung lini pertama dalam melakukan manajemen risiko. Dan juga akan mengawasi lini pertama sudah benar belum sih pengelolaan risikonya. Di sini tidak cukup, nanti akan ada audit internal juga. Ini adalah lini ketiga, di mana ada penilaian independen dan objektif terkait manajemen risiko. Nah, nanti kemudian feedbacknya, hasil auditnya akan diberikan ke pengawas, pengurus, dan juga lini pertama dan lini kedua. Jadi ini kalau Bapak Ibu ingin lihat secara detail, tugasnya apa aja sih? Ya, kita tahu kalau pengawas koperasi ya tugasnya yang mengawasi, memastikan penerapan manajemen risiko, mengevaluasi manajemen risikonya secara berkala. Pengurus ini harus memfasilitasi penerapan manajemen risiko secara efektif. Jadi butuh pelatihan, ya dikirim. Butuh struktur baru, misalnya butuh unit manajemen risiko, dibuatkan. Harus ada kebijakan manajemen risikonya juga. Nah, kemudian pengelola unit kerjanya ini yang lini pertama, ya mereka yang melakukan sehari-hari, mereka lah yang mengidentifikasi, mengukur, mengelola, memitigasi risiko-risiko yang muncul. Unit manajemen risikonya, mereka lebih ke mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko, diimplementasikan. Semua kebijakan manajemen risiko lini pertama diawasin. Dan ini internal audit ya tadi ya untuk melakukan penilaian independen ke lini pertama, lini kedua, dan memastikan bahwa manajemen risikonya sudah sesuai dengan standar dan kebijakan yang ditetapkan. Ini Bapak Ibu makanya pentingnya punya persus terkait manajemen risiko. Karena kalau ada internal audit, nanti kan pasti internal auditnya akan lihat ini sudah sesuai belum sih dengan standar. Kalau Bapak Ibu nggak ada persus ya standarnya kan jadi harus harus mengacu ke standar apa? Standar KKPK kah? Standar ISO kah? Standar apa? Nah, kalau kita melihat ke KKPKK, ini saya akan masuk ke komponen penilaian profil risiko. Ketika menilai kesehatan koperasi, 15% dari nilai itu sebenarnya datangnya dari profil risiko. Ada 2 hal yang dinilai. Pertama adalah risiko inheren. Ini adalah risiko yang melekat pada aktivitas bisnis Bapak Ibu. Ini ada penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Yang kedua, selain risikonya, yang dinilai adalah kualitas penerapan manajemen risiko di koperasi Bapak Ibu itu seperti apa. Saya mungkin akan mulai dari yang nomor 2 terlebih dahulu. Untuk setiap risiko yang Bapak Ibu hadapi, ini harus ada hal-hal berikut. Jadi harus ada pengawasan yang cukup dari pengurus dan pengawas. Adakah persetujuan kebijakan manajemen risiko? Adakah evaluasi berkala? Adakah jadi nggak cuman berhenti di kebijakan manajemen risikonya, tapi kan nanti akan ada pertanggungjawaban pelaksanaan. Ada nggak evaluasi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan? Kemudian, apakah penyusunan kebijakan manajemen risiko itu sudah konsisten? Apakah diupdate secara berkala?
Kemudian, apakah pengurus dan pengawas punya kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan terkait manajemen risiko? Kemudian, ketika kita berbicara tentang kebijakan, prosedur, dan limit risiko, ini apa udah ada belum sih kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko? Ada nggak limit resiko? Limit resiko ini ya tadi selera resikonya bagaimana, toleransi resikonya bagaimana. Sudah adakah sistem informasi juga yang bisa mendukung pengambilan keputusan? Adakah sistem pengendalian internal? Sudah adakah kebijakan dan prosedur untuk mitigasi resiko? Jadi dari daftar resiko itu mitigasinya apa saja, sudah ada kebijakannya, sudah ada prosedurnya belum? Dan adakah audit secara berkala? Jadi kurang lebih inilah yang Bapak Ibu akan dinilai kualitas penerapan manajemen risiko di koperasi Bapak Ibu tuh akan bagaimana? Kuncinya menurut saya ya bikin persus, ada kebijakan manajemen risiko, evaluasilah secara berkala, pastikan kalau ini kebijakannya konsisten, sudah ada limit resikonya juga. Dan tadi, jadi three lines defense modelnya mungkin itu bisa menjadi suatu model yang Bapak Ibu implementasikan untuk memenuhi KPMR ini. Untuk penilaian resiko inherennya, ini ada 6 resiko inheren yang mungkin akan dinilai. Jadi pertama adalah di resiko pinjaman atau resiko pembiayaan, ya ini akan melihat bagaimana sih pengelolaan rasio aset produktif per total aset di koperasi Bapak Ibu. Ini ada rasionya juga penilaiannya di sini Bapak Ibu. Jadi apakah kalau ya sampai 95% ya sehat, 95 sampai 97% ya cukup sehat. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan aset produktifnya, kemudian mungkin jika ingin menetapkan target bulanan, kemudian bikinlah sebuah sistem monitoring mingguan, jadi Bapak Ibu bisa lihat pergerakan aset produktifnya. Rasio piutang, pinjaman atau pembiayaan terhadap total aset produktifnya Bapak Ibu bagaimana? Apakah di sini Bapak Ibu harus mulai melakukan diversifikasi portofolio aset produktifnya? Jadi tidak hanya fokus pada pinjaman gitu. Bisakah mengembangkan produk-produk lain yang lebih aman? Jadi apakah di sini Bapak Ibu ingin menetapkan limit maksimal untuk setiap jenis aset produktif? Kemudian masuk ke risiko kedua ini adalah terkait risiko operasional. Jadi ketika menilai skala usaha dan struktur organisasi inilah yang dinilai Bapak Ibu. Jadi skala usaha koperasi saat ini apakah sudah didukung dengan kapasitas sumber daya yang cukup? Jumlah karyawannya cukupkah? Jumlah kantor cabangnya? Jangkauan layanannya? Kemudian apakah struktur organisasinya sudah dipenuhi dan lain sebagainya. Kuncinya di sini adalah apakah Bapak Ibu ada persus dan dijalani dan ada monitoring yang mengatur mengenai struktur organisasinya bagaimana, job desk-nya apa, adakah pemisahan tugas. Jadi kayak contohnya misalnya ketika memberikan pinjaman yang nggak boleh orang yang melakukan credit checking, dia juga yang approve gitu. Kalau melalui limit-limit tertentu. Jadi apakah pemisahan tugas ini sudah ada? Ini penilaiannya ada di sini Bapak Ibu. Jadi ya kalau misalnya sudah memadai dianggap ya 25% terpenuhi. Kalau dua yang dipenuhi 50%, tiga yang dipenuhi 75, empat ya 100%. Ketika kita berbicara tentang keberagaman produk dan jasa, inilah yang dinilai. Apakah ada produk atau jasa yang lain selain kegiatan usaha utama? Atau kalau ya simpanan dan pinjaman, ada berapa produk-produk simpanannya, ada berapa produk-produk pinjamannya? Kemudian, apakah sudah didukung dengan kemampuan dan keahlian internal? Apakah produk-produk lain, produk-produk tambahannya sesuai atau tidak dengan pelayanan utama? Kurang lebih adalah ada berapa jenis produknya, simpanan, pinjaman, penetrasi pasarnya bagaimana, dan kinerja produknya bagaimana. Jadi ini mungkin kita bisa kembali lagi nanti Bapak Ibu ke slide sebelumnya. Ada slide yang seperti corong. Jadi penetrasi pasarnya, berapa orang yang aware, berapa orang yang menggunakan, berapa orang yang pinjam pertama kali, kedua kali, ketiga kali. Ini bisa jadi salah satu penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu ini lengkap datanya, ini juga bisa membantu nanti ketika melakukan penilaian kesehatan ini. Risiko ketiga ini terkait kepatuhan. Ini yang tadi sempat saya bahas juga ya. Akan dilihat Bapak Ibu tuh pernah melanggar nggak sih? Kalau iya, apa yang dilanggar, seberapa parah, sering nggak melanggar, inilah yang nanti akan dinilai. Kemudian, kalau sudah ada temuan pelanggaran, apa yang dilakukan oleh koperasi? Ada evaluasi kah? Ada tindak lanjut perbaikan kah? Atau ada pelanggaran berulang kah? Kemudian, apakah ada penurunan frekuensi pelanggaran? Ini akan dinilai. Kemudian resiko inheren keempat ini terkait resiko likuiditas, ya ini yang akan dicari, yang adalah rasionya, rasio aset liquid per total aset. Di sini ada nilainya.
Jika lebih dari 15% aset liquidnya, ya berarti dinilai sehat. Kemudian ada juga rasio aset liquid terhadap kewajiban lancar. Ini juga nanti akan dinilai, Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya ingin menilai ada nggak sih minimum kas atau setara kas yang tersedia untuk nanti bisa bayar kewajiban-kewajiban lancar yang ada. Atau ada nggak sih sumber pendanaan darurat? Ada nggak sih buffer likuiditas itu sebenarnya? Dan juga ada penilaian kualitatif, seberapa luas atau seberapa besar koperasi itu memiliki komitmen pendanaan. Jadi bagaimana akses koperasi pada sumber pendanaan? Reputasi koperasi ketika mau minjem atau misalnya mau dapat sumber pendanaan tuh bagaimana? Gitu. Jadi kemudian pinjaman bank yang sewaktu-waktu bisa ditarik itu memadai atau tidak? Adakah dukungan dari anggota koperasi untuk sumber pinjaman? Ini ada beberapa hal lagi yang dinilai terkait resiko likuiditas. Kemudian ini ya resiko reputasi terkait kredibilitas yang akan dinilai adalah ada nggak sih pemberitaan negatif terkait koperasi? Bagaimana kalau ke pengurus, pengawas, pengelola, dan atau anggota? Kemudian sudah ada belum sih media pengaduan keluhan anggota? Jadi ada komplain box nggak? Atau mungkin ada Google Form untuk anggota komplain. Nah, kemudian pengaduan anggota itu prosesnya setelah itu bagaimana di follow up-nya? Ditindaklanjuti kah? Kalau iya bagaimana? Prosesnya bagaimana? Dan juga di resiko kelima ini akan dinilai transparansi informasi keuangan. Jadi apakah Bapak Ibu koperasinya sudah melakukan penyampaian informasi keuangan secara lengkap, akurat, terbaru, dan komplit kepada seluruh pihak? Apakah informasi keuangan sudah disampaikan dalam rapat anggota? Gitu. Jadi apakah media penyampaiannya juga sudah cukup luas jangkauannya? Jadi seluruh anggota bisa sebenarnya mengakses walaupun misalnya mereka tidak datang ke rapat anggota. Kemudian yang terakhir ini adalah resiko keenam, yaitu resiko strategik. Jadi di sini yang pertama akan dinilai penyusunan rencana strategiknya Bapak Ibu. Ini untuk KUK 3 dan KUK 4. Jadi, apakah sudah ada rencana bisnis dan model bisnis? Dan apakah rencana bisnis dan model bisnis ini sudah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis? Jadi tadi SWOT, faktor internalnya, faktor eksternalnya sudah dipertimbangkan belum sih? Kemudian kalau ada perubahan di faktor eksternal, mau dari regulasi, kompetisi, perubahan ekonomi, bagaimana tingkat kecepatan respon koperasi? Kemudian, bagaimana respon koperasi untuk melakukan perubahan rencana bisnis jika dibutuhkan? Apakah waktunya itu sudah cukup? Apakah tepat waktu ataukah masih terlalu lama? Nah, selain penyusunan rencana strategik, yang dinilai juga adalah pencapaian target bisnis. Inilah Bapak Ibu, makanya tadi di slide sebelumnya saya sempat bahas tentang indikator kerja. Ini akan sangat penting sekali untuk Bapak Ibu mulai punya dokumentasi yang baik tentang target-target dan juga indikator kerja yang dipilih. Jadi nanti akan dinilai bagaimana sih realisasi rencana bisnis dengan target yang ditetapkan. Makanya untuk kita menetapkan target itu yang tadi juga harus smart, harus spesifik, measurable, achievable. Jadi jangan sampai Bapak Ibu targetnya adalah oke, SHU saya naik 10 kali lipat. Kemudian nanti realisasinya adalah SHU naik 2 kali lipat. Sebenarnya udah bagus naik 2 kali lipat, tapi karena targetnya tinggi banget, jadi dianggap, wah ini sebenarnya ada yang missing, ada yang kurang. Dan kemudian hal yang kedua yang dinilai adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan penerapan keputusan strategis yang ditetapkan oleh koperasi. Jadi ini kurang lebih adalah 6 resiko inheren yang dinilai di KKPKK. Dan tadi KKPKK juga akan menilai tentang KPMR, kualitas penerapan manajemen resiko ini. Jadi ya sebaiknya dari dua aspek ini, mau dari resiko inherennya dan KPMR-nya, ini harus persiapkan dan diperbaiki tata kelolanya Bapak Ibu. Begitu. Jadi mungkin saya ingin mengakhiri sesi ini dengan semoga di sesi ini Bapak Ibu itu sudah dapat gambaran manajemen risiko seperti apa, kemudian untuk koperasi secara spesifik apa yang sebenarnya akan dinilai. Kemudian mungkin Bapak Ibu nanti bisa melakukan assessment penilaian sendiri kira-kira apa ya yang kurang, apa ya yang harus saya perbaiki dari koperasi saya. Jadi mungkin bisa membuat rencana kerja garis besar untuk memperbaiki manajemen risiko untuk mempersiapkan penilaian kesehatan mendatang juga. Oke, kurang lebih sekian presentasi saya terkait manajemen risiko, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sekian adalah sesi materi dari sesi Zoom ini.
Jika Bapak Ibu berminat untuk mendapatkan update mengenai sesi-sesi Zoom mendatang, mengenai topik yang mungkin menarik untuk koperasi Bapak Ibu, seperti manajemen risiko, pengembangan produk simpan pinjam untuk koperasi, kemudian penerapan standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP untuk koperasi di tahun 2025, atau topik-topik perbaikan tata kelola lainnya seperti pembuatan peraturan khusus di koperasi, bagaimana untuk mengurus perizinan dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu dapat gabung ke grup WhatsApp kami, ACG Training Community. Di dalam grup WhatsApp ini, Bapak Ibu juga dapat bertemu dengan pengurus dan pengelola dari koperasi lain dan dapat berdiskusi mengenai topik-topik yang penting untuk koperasi di grup kami. Apabila Bapak Ibu tertarik untuk bergabung ke dalam grup WhatsApp kami, maka Bapak Ibu dapat pertama-tama mengisi Google Form yang ada di deskripsi video ini. Kemudian nanti tim kami akan menghubungi Bapak Ibu dalam waktu 2 hingga 3 hari kerja untuk mengundang Bapak Ibu ke dalam grup ACG Training Community kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan salam sukses.